Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhat tullab wa talibat al-ahibba. Kaifa halukum jami'an? Bi khairin walhamdulillah. Allahu akbar. Naltaqi limar rahma'i Ustadzah Mira linadrusal lughah al-arabiyyah. Kita bertemu kembali untuk belajar bahasa Arab bersama Ustadzah Mira. Hal ista'dadtum? Apakah anak-anak Ustazah sudah siap? Alhamdulillah. Qabla an nadrusal arabiyyah, hayya bina naqra'ud du'a. Sebelum kita belajar bahasa Arab, marilah sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalam mutaqabbala ya arhamar rahimin. Ayyuhat tullab wa talibat al-ahibba. Anak-anak ustazah, insya Allah hari ini kita akan memasuki materi yang baru dalam bahasa Arab kelas 5 dengan judul Madinati. Adakah anak-anak ustazah tahu mahya Madinati? Apa itu Madinati? Madinati al-makna kota saya. Al-misal Madinati Medan, al-makna kota saya Medan. Madinati Jakarta, al-makna kota saya adalah Jakarta. Adapun tujuan pembelajaran hari ini dari tema Madinati, yang pertama, anak-anak ustazah dapat menyebutkan mufrodat atau kosakata baru yang berkaitan dengan teks Madinati. Yang kedua, anak-anak ustazah dapat membaca dan memahami teks ringkas sederhana dengan tema Madinati. Dan yang ketiga, anak-anak ustazah dapat mengidentifikasi isim mufrad dan isim jama' yang terdapat dalam teks Madinati. Dalam tema ini, kita akan mengenal kosakata baru, yaitu tempat-tempat umum yang ada di kota. Salah satu tempat umum yang ada di kota adalah pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli untuk melakukan aktivitas jual beli. Pasar juga merupakan tempat keramaian yang biasanya dikunjungi oleh banyak orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang doa yang harus kita baca ketika kita hendak memasuki pasar. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan, baginya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Dialah yang hidup, tidak akan mati. Di tangannya kebaikan. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, anak-anak ustazah, doa tersebut tidak hanya diucapkan atau tidak hanya dibaca ketika kita hendak memasuki pasar atau kedai, tetapi doa tersebut bisa kita baca ketika kita hendak memasuki tempat-tempat umum, seperti tempat wisata, kemudian tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh banyak orang. Hadis riwayat Tirmidzi ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berzikir, mengingat Allah dimanapun kita berada. Toyib, ayuhat tullab wa talibat. Baiklah anak-anak ustazah, langsung saja kita ke materi. Yang pertama adalah al-mufrodat. Ma makna al-mufrodat?
Mumtaz. Al-mufradat al-makna kosakata. Ungzur ila surah istami' thumma raddid. Lihat ke gambar, kemudian dengarkan dan ucapkan apa yang ustazah ucapkan. Mushafun. 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 Sirkun. 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 Bangkun. Bankun. Bankun. Matarun. Matarun. Fundukun. Fundukun. Imaratun. Imaratun. Masrahun. Masrahun. Syari'un. Syari'un. Mal'abun. Mal'abun. Dukkanun. Dukkanun. Rasifun. Rasifun. Jisrun. Jisrun. Masna'un. Masna'un. Jami'atun. Jami'atun. Baridun. Baridun. Isyaratun. Nah, itulah anak-anak ustazah kosakata baru yang berkaitan dengan nama-nama tempat umum yang ada di sebuah kota. Awalan mushafun. Mushafun al-makna museum. Mushafun adalah bentuk kata tunggal yang artinya jumlahnya satu. Bagaimana kalau jumlahnya banyak? Maka berubah dari kata muthafun menjadi matahifu. Contoh yang kedua adalah bankun. Bankun al-makna bank. Al-misal, bankun muamalat, bankun BNI, bankun BRI. Nah, untuk menyebutkan jamaknya, bankun adalah bunukun. Bunukun artinya bank yang banyak. Begitulah seterusnya. Adapun nama-nama tempat umum yang tidak ustazah sebutkan di sini masih banyak lagi. Ini hanya beberapa saja. Contoh yang sudah sering kita dengar atau sering kita kunjungi adalah madrasatun. Madrasatun al-makna sekolah. Kalau sekolahnya banyak dalam bahasa Arab, madarisu. Yang selanjutnya, tempat yang sering kita kunjungi ada masjidun. Masjidun al-makna masjid. Kalau masjid-masjid, maka bahasa Arabnya adalah masajidu. Demikian juga toko. Bahasa Arabnya adalah dukkanun. Dukkanun artinya sebuah toko. Jika toko itu banyak, maka bahasa Arabnya menjadi dakakinu. Bentuknya berubah dari kata tunggal menjadi jamak. Hal fahimtum anak-anak ustazah? Insya Allah fahimna. Toyib anak-anak ustazah, mufrodat ini ada di halaman 1 buku bahasa Arab kelas 5 bagi anak-anak ustazah yang sudah memiliki buku. Ayyuhat tullab wa talibat al-ahibba. Anak-anak ustazah, materi kali ini selain al-mufrodat, yang kedua adalah pembagian kata dalam bahasa Arab berdasarkan jumlah benda atau taqsimul ismi bin nazari ila adadihi. Awalan mufrad. Kul jama'atan mufrad. Mufrad al-makna benda yang jumlahnya satu atau disebut dengan benda tunggal. Yang kedua, musanna. Musanna adalah benda yang jumlahnya dua. Dan yang berikutnya adalah jam'un. Jam'un al-makna benda yang jumlahnya lebih dari dua. Atau biasa kita menyebutnya dengan benda jamak.
Dalam materi kali ini yang kita pelajari hanya dua anak-anak ustazah. Yang pertama adalah isim mufrad atau benda yang jumlahnya satu. Kemudian yang kedua adalah jamak, benda yang jumlahnya lebih dari dua atau benda jamak. Sedangkan musanna, ismul musanna, benda yang jumlahnya lebih dari dua, kita akan mempelajarinya pada bab berikutnya. Toyib, sanaqra'u an-nas ma yata'allaku bi madinati. Baiklah, kita akan membaca sebuah teks sederhana dengan judul Madinati. Istami'u jayidan, thumma raddidu. Dengarkan baik-baik ya anak-anak ustazah, kemudian diikuti. Medan, madinatun, jamilatun, wa kabiratun. Fi madinati Medan masajidu kathiratun. Al-misal, Masjid Maryam, Masjid Nurul Huda, Masjid Darussalam. Wa madarisu kathiratun. Minha Madrasah Al-Fityan, Madrasah Namira, Madrasah Al-Wasliyah. Fi madinati Medan matahifun wa bunukun, Bankun BSM, Bankun Mandiri, Bankun BRI, Bankun BNI, wa matoroni, Matorun Kuala Namu, wa matorun Suwondo, wa jami'atun, Jami'ah USU, Jami'ah UMSU, wa fanadiku, Fundukun Saka, Fundukun Santika Diandra, Wadaka Kinu, Dukkanun 212, Dukkanun Indomaret, Wagoirud. Nah, anak-anak ustazah, dari teks Madinati kita bisa melihat setelah kita membaca teksnya, kita bisa membedakan mana kata yang bentuknya tunggal dan mana kata yang bentuknya jamak. Al-misal, masajidu. Masajid, pada kata masajid adalah bentuk jamak, yang artinya masjid-masjid. Nah, yang di dalam kurung Masjidu Maryam, artinya masjid yang bernama Masjid Maryam. Contoh yang kedua, pada kata madarisu. Madaris adalah bentuk jamak dari madrasatun. Madaris al-makna sekolah-sekolah, sedangkan madrasatun al-makna sekolah, artinya hanya satu sekolah. Selanjutnya pada kata matahifu. Ma makna matahif? Toyib, matahif al-makna museum-museum. Kalau museumnya jumlahnya satu, maka bukan matahif, tapi mathafun. Mathafun al-makna satu museum. Begitu juga dengan kata bunukun. Bunukun al-makna bank-bank atau bank yang banyak. Sedangkan kata tunggalnya adalah bankun, yang artinya sebuah bank atau satu bank, bank yang jumlahnya satu. Berikutnya pada kata jami'atun. Jami'atun al-makna kampus-kampus. Kalau bentuknya tunggal menjadi jami'atun, yang artinya sebuah kampus. Kemudian pada kata fanadiku. Fanadiku bentuk kata jamak dari kata fundukun. Fundukun al-makna sebuah hotel, sedangkan fanadiku al-makna hotel-hotel. Dan yang terakhir anak-anak ustazah, dari teks ini ada kata dakakinu. Dakakinu bentuk jamak dari kata dukkanun. Dukkanun al-makna sebuah toko, sedangkan dakakinu toko-toko atau toko yang banyak. Hal fahimtum? Toyib, ayyuhat tulab wa talibat al-ahibba,
Alhamdulillah, kita sudah mempelajari kosakata baru yang berkaitan dengan nama-nama tempat umum yang ada di sebuah kota. Kita juga sudah mempelajari pembagian kata benda dalam bahasa Arab berdasarkan jumlahnya, di mana dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan mufrad. Mufrad al-makna benda yang jumlahnya 1 atau benda tunggal. Yang kedua, musanna. Musanna al-makna benda yang jumlahnya 2. Yang ketiga adalah jam'un al-makna benda yang jumlahnya lebih dari 2 atau disebut dengan benda jamak. Nah, sekarang waktunya Ustazah memberikan sebuah tugas atau al-wajibah. Tugasnya anak-anak Ustazah adalah mengganti nama-nama benda dalam bahasa Arab dari bentuk tunggal ke bentuk jamak. Kemudian berikutnya sebaliknya, mengganti nama-nama benda dalam bahasa Arab dari bentuk jamak ke bentuk tunggal. Tugasnya silahkan ditulis di buku masing-masing. Selamat mengerjakan anak-anak Ustazah. Ayyuhat tullab wa talibat, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Ustazah mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita hendak memasuki sebuah tempat. Doa adalah sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan berzikir. Insya Allah, ketika kita selalu berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjaga kita dari perbuatan-perbuatan jahat yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, Ustazah ucapkan, selamat belajar, ma'an najah, ta'allamu jayidan fil bait. Insyaallah naltaki fi yaumin akhir. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.